Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom. Shalom, Kita shalom. sambut hari ini dengan hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Yes. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita persiapkan setiap hati yang bersyukur pagi ini. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kau berikan kami sehat pagi ini Tuhan. Kau berikan kami sukacita pagi ini Tuhan. Kami mau memulai hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sampai malam hari pun Tuhan. Kami percaya kasih sayang Tuhan akan selalu ada bersama kami. Terima kasih untuk pagi ini Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh mengawali hari kami bersama dengan-Mu Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang mengalir bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami membawa syukur kami pagi ini di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama pagi dikatakan saat ku Amin. menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari bersama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran angkat tanganmu, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusanmu. Terima kasih Tuhan, saat ku sembah, amin, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari bersyukur sekali lagi, katakan, ku angkat hati. Mari bawa hati kita bersama-sama. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Menyembah Kasih-Mu. Haleluya. Aduh, Kami menyembah. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu buat kasih-Mu. kami mau nyatakan cinta dalam hidup, Haleluya. dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup ini hanya bagi-Mu Mari bawa Tuhan. tubuh, jiwa dan roh kita menyembah Dia dengan segenap hati. Kami mau nyatakan cinta bagi kami, oh yes. Glory, glory, Haleluya. glory, glory bagi-Mu Tuhan. Ya na 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 wasyaka na 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 na. Tidak masyaka na 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 na. Ya na ba ya la 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 ba ya la la wasyaka na 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 na. Oh Jesus. Syaka na 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 ya La 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 basa na 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 na. Kasih kami Tuhan, bawa rindu
Bahwa sembah kami hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan. Sekira bayar puji namamu, puji Kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Mari sapa kami, bersama dengan kami Tuhan. Oh Rabbashana setiap kami Tuhan, kami merupakan setiap hati kami Tuhan. Glory, Amin. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja. Sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, amin. Ku puji namamu, ku sanjung menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putra
Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami puji Engkau, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, yes. Oh Tuhan, oh yang kami puji namamu Tuhan, ku puji namamu, ku puji namamu, yes, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Membawa hati, membawa pujian, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Dia Raja bagi setiap kami, ku puji namamu, ku puji namamu, yes, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ya Rara Basyiri, nikmati dengan suku persembahan terbaik Tuhan. Kami bawa hampirimu hidup kami, hati ini Tuhan. Biarlah kami lebih lagi mengerti hati Tuhan. Kami utamakan hatimu Tuhan. Shikiri di masyada dada bayar. Thank you Lord, thank you. Terima kasih buat cinta terbaik yang Tuhan beri. Ya syakada masyada. Nikmati dengan sungguh, nikmati dengan sungguh. Kau punya Tuhan yang menyayangimu. Syakana bayara la 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 masih. Ada penghiburan, ada sukacita, damai itu melingkupi kami Tuhan. Thank you. Inamaya namasih. Terima kasih buat perkenananmu Tuhan bagi kami.
ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari minta dengan sungguh. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Oh, ajar ku berserah hanya padamu. Ajar ku mengerti, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Kau pimpin jalan kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Oh, nyatakan dengan sungguh, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, yes, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, ajar kami Tuhan, ajar kami Bapakku, amin. Ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Yes Tuhan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Kau yang memimpin langkah setiap kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Amin. Ajar ku berserah hanya padamu. Yes, yes, yes. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, yes,
terjadilah. Oh Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Yesus sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. yes. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran Buatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Mungkin kami tidak mengerti Tuhan apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lewati. Tapi kami percaya Engkau pemilik hidup kami, Engkau tahu Tuhan. Jalanmu mungkin tidak terselami bagi kami. Tapi biarlah hikmat Tuhan itu ada bagi kami. Untuk kami boleh melangkah terus, tetap semangat dalam setiap jalan hidup kami. Karena kami tahu ada Yesus di situ. Ada Engkau bersama kami Tuhan. Kami sanggup, kami cakap melakukan segala perkara. Biar setiap orang yang melihat kami Tuhan, mereka tahu bahwa kami anak-anak Tuhan. Kami adalah umat kesayangan-Mu. Terima kasih Bapak. Hikmat-Mu ada bagi setiap kami, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Shikida bayar la 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 basini. Minta dengan sungguh, minta dengan sungguh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ya la 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 basini. Kami tidak takut, ku tak khawatir ya Allah. Oh Yesus, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan. Ya na na na, ya na na na. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala
segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Oh, Kau sanggup mengadakan kehendak-Mu terjadi, Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Oh, menurut kehendak-Mu Haleluya. itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya kehendak-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Oh, na 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 na. Bapa yang Sembah dan puji duit tatamu. Amin. Sembah dan puji duit tatamu. Yes. Sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bawa penyembahan kita di hadirat-Nya. Sembah dan puji, come on. Duita kami bawa yang terbaik bagi Engkau pagi ini. Sembah dan puji-pujian kami. Hati kami berkata, sembah dan puji duita-Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Engkau ada ya Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus ya kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Dia ada bersama-sama dengan Engkau, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari tinggikan namanya. Sembah dan puji duita-Tamu. Oh, sembah dan puji duita-Tamu. Sembah dan puji duita-Tamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji duita-Tamu. Sembah dan puji duita-Tamu. Oh, sembah dan puji duita-Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia. Katakan sama-sama dari awal, Yesus kami puja. Come on. Yesus kami puja, kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus ya kami puja, kami sembah.
kami sembah. Ada nyanyian kemenangan pagi hari ini, amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sorakan sama-sama. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji. Biar awan kemuliaan-Mu turun atas umat-Mu Tuhan. Sembah dan puji duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu, biar pujian kami memenuhi tata Tuhan. Hidup kami di tata-Mu. Haleluya. Sembah dan puji duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu. Amin. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Sembah dan puji duit tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kitab Wahyu berkata ketika ke-24 tua-tua itu melihat sang anak domba duduk di tahta, mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan. Mereka melemparkan mahkotanya dan menanggalkan jubahnya dan berkata, Hosana bagi anak domba Allah. Amin. Hosana bagi dia yang duduk di tahta Allah. Segala kemuliaan, segala puji-pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Hosana bagi anak domba Allah. We worship you, we worship you Lord. We worship you Lord. We worship you. Worship you. We love you, Lord. We love you, Lord. Oh, hallelujah. Ramaya, Rama, 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 hallelujah. Oh,
For you alone deserve a glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love and we worship you this day. And we worship you this day. For you alone, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love, adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love and we worship you this day. And we worship you this day. Mari angkat tangan sama-sama berkata, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship you and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Amen. Father, we love and we worship you this day. And we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Kau datang pagi ini membawa beban berat. Pagi ini kau datang dengan kekhawatiran. Saya mau katakan pagi ini, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Engkau yang datang dengan kepanikan, dengan ketakutan hari-hari ini, saya mau menyemangati Bapak Ibu Saudara sama-sama berkata bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Senangkan hatinya, senangkan hatinya. Tuhan pasti menolong setiap kita. Amen. Percaya, mari pagi ini di hadapan Tuhan, mari berkata-kata dalam bahasa roh. Karena rabata kana barabasya kana rabarabara kina nabakane nebekene nebesya kana rabarabara. Mari kuatkan manusia roh kita pagi hari ini. Shikana rabarabata kana rabasya rabarabara. Kita mampu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan engkau dan saya. Ada Yesus yang selalu ada bersama dengan engkau dan saya. Dia lebih kuat, dia lebih ajaib dari apapun juga. Tepat pada waktunya dia pasti menolong engkau, dia pasti membela engkau. Mari sama-sama katakan, for you alone, for you alone deserve all glory.
yang terakhir sama-sama katakan sekali lagi, katakan. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all. Father, we love you. Father, we love you. And we worship you this day. Father, we love you. And we worship you this morning. Father, we love you. And we worship you this day. Once more time. Father, we love you. Father, we love you. And we worship you this day. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yang membuat kami tetap kuat adalah cinta Tuhan. Yang membuat kami masih tetap bertahan sampai detik ini adalah kemurahan favor Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak bisa mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Bahkan kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan belum. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman Tuhan pagi ini. Berikan kami hati yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan berbicara kuat dalam manusia roh kami. Kami mau bertumbuh, kami mau berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi Cerut, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan hambanya Pastor Ruth Julia. Puji Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita langsung membuka di dalam Kejadian pasal 2. Ayat yang ke-8. Pagi ini ada satu kesan yang kuat sekali untuk saya bagikan buat semua teman-teman, yaitu menghadirkan Taman Eden dalam kehidupan kita ya. Saudara, arti nama Eden sendiri adalah pleasure atau kesenangan. Arti nama Eden yang lain adalah kehidupan yang penuh, full living life. Jadi kehidupan yang sangat mengalami kepenuhan. Itulah arti kata Eden. Kita baca ayat yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kalau Anda baca baik-baik, ternyata taman di Eden. Jadi Eden itu merupakan satu daerah yang sangat luas. Eden itu luas banget, satu dataran yang luas sekali. Lalu di Eden itu Tuhan membuat sebuah taman. Nah, selama ini yang kita bayangkan, kita salah. Kita membayangkan bahwa Taman Eden ya yang seluas itu. Ternyata di dalam Eden sendiri ada Tuhan membuat sebuah taman. Dan manusia ditempatkan di taman itu. Nah, menariknya, saudara, ketika saya pelajarin, Tuhan membuat planted atau menanam garden in Eden. Ternyata kata garden yang dipakai di sini adalah taman yang sangat tertutup. Jadi taman yang sangat tertutup.
Dan ketika saya membaca bahasa aslinya, kata ganan, jadi dari asli kata taman ini adalah ganan, itu ada makna atau pengertian sebuah taman yang ditudungi oleh Tuhan, sebuah taman yang ditutup oleh Tuhan, sebuah taman yang dilindungi oleh Tuhan, sebuah taman yang sangat eksklusif. Anda bayangkan bahwa di Eden Tuhan membuat sebuah taman yang sangat eksklusif di mana manusia ditempatkan di situ. Saya berusaha untuk mengimajinasikan Eden sendiri, bumi pada waktu itu dinamain Tuhan Eden. Eden sendiri indah. Eden sendiri penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kelimpahan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada in the garden, di taman itu sendiri. Dahsyat, saya membayangkan, wow, begitu eksklusif. Nah, Adam dan Hawa ditaruh di situ. Saya juga mencoba membayangkan seberapa luasnya. Dan ketika nanti manusia beranak cucu, mereka semua ada in the garden. Seberapa besarnya saya nggak tahu, tapi saya berusaha untuk mengimajinasikan. Tetapi itu merupakan sebuah tempat yang sangat eksklusif, di mana ada hanya manusia dengan Tuhan sendiri. Disitulah Tuhan bercengkrama dengan manusia. Disitulah Tuhan bermesraan dengan Adam dan Hawa. Disitulah Tuhan membangun keintiman, seperti yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat-ayat awal, di mana Tuhan itu banyak bergaul karib dengan manusia di taman itu, in the garden, garden yang tertutup, garden yang eksklusif, garden yang dijagain, garden yang diistimewakan, garden yang dikelilingi, ditudungi oleh Tuhan. Saudara, menariknya, ayat yang ke-10 kita lihat, ada suatu sungai mengalir dari Eden. Anda perhatikan. Jadi dari Eden yang luas, bayangkan ya, bukan dari taman. Dari Eden mengalir sungai, satu sungai yang mengaliri taman. Perhatikan, mengalir dari Eden untuk membasahi taman. Lalu dari taman ini, perhatikan kalimat terakhir dari ayat 10, dari taman ini terbagi sungai itu menjadi 4. Jadi setelah dari taman, sungai itu terbagi menjadi 4. Dari taman, saudara. 4 sungai itu apa? Kita baca, lihat. Yang pertama namanya Pison. Yang kedua namanya apa itu? Gihon. Yang ketiga adalah Tigris. Dan yang keempat adalah Efrat. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Perhatikan, jadi ada sebuah sungai yang mengalir dari Eden, lalu membasahi ke taman. Dari taman Eden, dari taman itu sendiri, garden yang tertutup itu, mengalir 4 sungai. 4 sungai ini punya arti yang luar biasa. Arti nama Pison adalah increase atau meningkat, naik. Kata yang dipakai adalah simple present, jadi naik terus, increase, naik terus, nggak pernah turun, saudara ya, naik terus. Terus dikatakan sungai Pison itu sampai ke tanah Hawila, tempat emas ada. Saya berusaha untuk cari tahu secara geografi, saudara. Ini ternyata berpencar ke berbagai arah. Kemudian, dan emas dari negeri itu, baik di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai kedua adalah Gihon. Arti nama Gihon adalah burst out. Jadi burst out itu keluar membual-bual, berbual-bual. Arti nama Gihon berbual-bual. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yang artinya rapid. Rapid itu aliran yang cepat, cepat sekali. Kemudian yang keempat adalah Efrat. Artinya adalah fruitful atau berbuah-buah. Saya menangkap begini, Adam dan Hawa ditaruh di sebuah
tempat yang sangat eksklusif, yang tertutup, di mana Tuhan sendiri menjadi perlindungan, yang sangat dikelilingi oleh Tuhan, yang sangat diprivasikan oleh Tuhan, dieksklusifkan, diistimewakan. Dari situ yang mengalir keluar dari taman itu, semua yang sifatnya baik, tanah, di Alkitab dituliskan emas, batu-batuan berharga dari sungai Pisot, semua yang mengalir keluar dari taman itu, ujungnya cuma meningkat, berbual-bual, cepat, dan berbuah. Yang saya tangkap begini, Tuhan membuat taman itu buat Adam dan Hawa. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa apa yang pernah Tuhan lakukan ke Adam dan Hawa, Tuhan juga sanggup untuk melakukan itu kembali kepada kita. Bahwa Tuhan di tengah kehidupan di Eden, di tengah kehidupan di seluruh bumi, Tuhan menaruh Anda dan saya di sebuah kehidupan yang dalam tanda kutip sangat diprivasikan oleh Tuhan, sangat ditudungi oleh Tuhan, sangat dikelilingi oleh Tuhan. Di luar taman ada kehidupan yang berbeda, tetapi yang ada di taman, kehidupan bersama dengan Tuhan dalam segala kelimpahan yang terbaik, dalam segala keadaan yang sangat prima. Ketika saya membaca ini, Tuhan berkata, maukah engkau menghadirkan Eden, taman Eden, the private garden, the secret garden, yang hanya Tuhan yang akan tanamkan itu dan make itu, buat itu untuk kita. Saya berdoa di tengah-tengah kondisi apapun hari ini. Saya berharap teman-teman yang rajin ikut doa pagi hari ini mendengar. Hadirkan the secret garden of Eden in your life. Di mana segala yang terbaik, segala yang puncak, yang paling kualitas ada di situ. Dan bukan sekedar itu, blessing yang Tuhan taruh untuk kau nikmati bersama dengan Tuhan, itu eksklusif. Tidak ada yang bisa sembarangan masuk ke situ. Yang di luar taman, tidak ada yang sembarangan bisa masuk ke situ. Tertutup, tercover, tertutup. Saya bertanya ke Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya kepengen itu hadir dalam kehidupan saya. Kita lompat yuk langsung Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Perhatikan saudara, Tuhan mengusir Adam dari taman itu. Ingat, Eden itu sendiri luas. Yang Tuhan lakukan ke Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa adalah mengusir mereka dari taman. Saya ingat kemarin Pak Doni bercerita tentang ular tembaga. Ketika Adam dan Hawa memberontak, ketika Adam dan Hawa tidak nurut sama Tuhan, di saat itu Adam dan Hawa keluar dari protek Allah, keluar dari segala kenikmatan Taman Eden. Alkitab menuliskan setelah mereka keluar, lalu Tuhan menempatkan
keruk untuk menjagai taman itu. Yang saya tangkap, saya percaya Eden itu bumi secara luas pada waktu itu semua seperti Eden memang bagus karena tidak ada dosa. Tetapi ada pusat paling bagus yaitu garden. Dan Alkitab menuliskan ketika Adam dan Hawa mulai tidak taat dengan Tuhan, mulai berontak, kita tidak akan menikmati the secret garden of Eden. Satu yang saya tangkap, saudara, kalau kita mau menghadirkan taman itu di hidup kita, kunci yang sangat penting, hiduplah di dalam ketaatan dengan Tuhan. Living in the righteousness of God. Hiduplah di dalam ketaatan dengan Tuhan. Saya menerima banyak sekali DM yang konseling. Kalau saya boleh tangkap, kenapa banyak orang tidak mengalami blessing Tuhan? Karena mereka, kalau kita pelajarin dari keluhan-keluhan orang ini, sebetulnya karena kita itu hidup dalam ketidaktaatan. Saudara, setiap kali orang Israel berontak ke Tuhan, selalu Alkitab menuliskan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh. Setiap kali kita hidup tidak taat dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kita kehilangan akses itu untuk mengalami taman itu. Mari kita introspeksi pagi hari ini. Saudara, rata-rata yang konseling dengan saya, ada satu kesamaan. Mereka selalu berkata begini, saya tuh merasa bahwa saya ini sudah taat sama Tuhan, tapi kenapa saya tuh nggak melihat pertolongan? Bahkan ada seorang yang sampai dia berkata begini, sampai dia bilang begini, Tuhan, sampai kapan kamu mau siksa saya? Terus no aja sampai saya mau bunuh aja. Sampai kapan kamu tuh mau menyusahkan saya? Lalu di dalam konseling itu dia berkata, bahwa saya ini kurang apa? Saya ini all out sama Tuhan. Saya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terus, tapi saya ini sampai hidup gali lubang, tutup lubang, sekarang nggak ada lagi lubang yang bisa saya gali. Lalu keluarlah perkataan itu. Saya tuh ngomong sama dia, ketika Anda sudah mulai berhutang, bukankah itu engkau sudah hidup di dalam ketidaktaatan? Karena Alkitab menuliskan di dalam kitab Roma, jangan berhutang apapun dan kepada siapapun. Ada banyak hal yang kita tidak sadar kita tuh dan tidak nurut sama Tuhan. Lalu kita menuntut apa yang menjadi hak kita. Pagi ini, sederhana saya ingin mengingatkan kepada saudara. Belajarlah. Mari kita introspeksi. Kita belajar taat. Taat dengan perkataan kita. Ada enggak kata-kata kita itu yang kita itu berontak sama Tuhan? Semua rebellion, semua pemberontakan akan membuat kita kehilangan akses untuk mengalami the Garden of Eden. Tudung perlindungan dan blessing Tuhan yang eksklusif. Setiap ketidaktaatan itu akan membuat kita kehilangan itu. Saudara, pada waktu Pak Doni kemarin bercerita tentang ular tembaga, kalau Anda baca ceritanya, itu dimulai ketika mereka memberontak dengan perkataan. Perkataan apa? Mereka bilang begini, bosan kita sampai muak dengan yang namanya mana. Muak kita. Mereka bilang gitu. Bosan ini. Saudara, mari introspeksi. Apakah mungkin kata-kata yang Anda ucapkan itu kata-kata yang sebetulnya memberontak ke Tuhan? Mungkin Anda mengeluh. Mungkin Anda komplain. Hati-hati. Semua yang kita lakukan, yang kita tidak hidup dalam ketaatan, kita akan membuat kehilangan akses.
Alkitab menuliskan ketika taman itu dibuat Tuhan, dari taman itu mengalir 4 cabang, yang artinya naik, meluap, berkecang, dan berbuah. Percayakah Anda ketika Tuhan membawa Anda dan saya masuk menikmati Taman Eden? Apa yang berkat-berkat yang kita nikmati, itu akan sampai berimbas kemana-mana. Sampai akan mendampai ke orang lain. Saya berharap kita masih punya waktu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala krisis ekonomi. Ayo, teman-teman doa pagi, saya challenge kita semuanya. Maukah pagi ini kita belajar semakin introspeksi? Hadirkan Taman Eden. Kalau kita tidak mengalami Eden, bukan karena Tuhan tidak cinta. Adam diusir ketika dia mulai berontak dengan Tuhan. Setiap kali ketidaktaatan kita dengan Tuhan akan membuat kita kehilangan tudung istimewa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yuk kita berlomba, ketika yang lain kering, saudara dan saya akan mengalami Taman Eden. Amin.